Oke, kita ambil alih. dua-duanya. Siap. Oke, Yan ini agamanya apa? Kristen, Kristen Oke. unik. Di sini punya kapasitas menjelaskan agama Kristen, Yan. Pernah belajar teologi, kristologi, Punya punya. atau pernah belajar di STT mana, Yani? Saya belajar otodidak, Oh, bukan teologi. otodidak tapi mau menjelaskan. Oke. Coba jelaskan definisi Tritunggal menurut Athanasius, Yani. Sebelum itu kan saya pengen nanya dulu. Oh, mau nanya, bilang dong Yani. Tritunggal intinya gini ya. Kirain Ya mau kan intinya kan ngejelasin. Tritunggal itu kan Ya Intinya Tritunggal apa, Yani? itu soalnya ya, intinya Apa Tritunggal intinya? kan satu Allah Apa? tiga, satu Allah ada tiga pribadi. Memang itu doang. Jadi Satu pertanyaan yang apa? apa menurut apa Tunggu sih? dulu. Satu apa? Satu apa, Yani? Satu apa? Satu Allah ada tiga pribadi. Oke, ini skincare, ya. Ya, Ini juga skincare, betul? ya Ini juga skincare. Ada berapa skincare, ya, Nih? itu nih ya saya pengen itu ada satu skincare. Di dalam satu Satu. skincare itu ada cairan, Damilo ada dan gosongan, Fatin, ini ada skincare. tutupnya. Ini skincare, ini skincare. Ini satu skincare, ya. Jadi kalau dia orang cekot 3 skincare, bayarnya sah. Hati-hati kalian Ya mulai sekarang, gitu. nanti kalau jualan di TikTok, jualan nanti tolong cek KTP, ya. Kalau penganut Trinitas, Itu hati-hati, penjelasannya cekot salah, 3 Bu. bayar satu. Ya, jadi kawan-kawan hati-hati. Kalau ada satu Besok Allah berarti ada satu skincare, ditampilkannya satu skincare ini saja ada berapa gitu. skincare? Ya. Satu skin. Lah itu menjelaskan bahwa itu ada tiga Tuhan, salah itu, salah penjelasannya. Yang saya tanya nggak Tuhan, ini bukan Tuhan. Saya tanya, ini ada berapa skincare? Beli satu gratis dua. Ya kan Satu kesimpulannya skincare-nya, ya. seperti Jadi itulah inilah kesimpulan itu. Mes, perhatikan Mes. Kamu belajar di sini Kalau Mes. Anda yang Dal menunjukkan skincare yang warna kuning aja coba. Kamu bicara di sini Skincare tentang yang warna kuning Tritunggal. aja Tiga ditunjukinnya, Allah. jangan Ya saya semuanya. tanya, loh kenapa kamu batasi saya? Saya mau nunjukin tiga-tiganya kok. Ini skincare. Ini skincare. Ini skincare. Nah Ada ini, berapa enggak, skincare? ini pertanyaan yang Ada berapa? mudah, nggak bakalan bisa. Aduh. Nah, ini. Ya udah, kalau gitu bertanya aja. Kalau gitu bertanya aja. Memang berat pertanyaan saya. Makanya bertanya Analoginya aja. bukan itu, analoginya bukan itu, Ya udah, analoginya Yesus bukan Tuhan itu. enggak? Ya udah, Yesus Tuhan enggak? Misalnya analoginya satu manusia, Bapa Tuhan enggak? Tuhan, Roh Kudus Tuhan enggak? Ada berapa Tuhan itu? Tuhan, semuanya Tuhan, itu tidak. Ada berapa Tuhan? Yesus Tuhan? Yesus Tuhan. Ada tiga pribadi Bapa dalam satu Tuhan. Tuhan. Dalam satu Tuhan. Jadi mereka bertiga ini punya Tuhan gitu. Gimana ini? Apanya yang satu? Coba jawab dulu. Apanya yang satu? Ya Kalau itu kan, pribadinya kan dia kan tiga. terikat dia satu. Apanya yang satu? Coba. Yang satu apanya, Dek? Yang satu apanya? Yang satu Allahnya, hakikatnya Allah. Allahnya. Berarti Yesus Allah. Ya, Udah. Bapak Allah. Yesus itu firman, perkataan. Berarti bukan Bapa Allah. itu Yesus bukan pusatnya, Allah. Allah juga. Yesus bukan Allah. Roh Kudusnya itu Allah rohnya juga. Allah. Kenapa menjelaskan apa yang saya tidak tanya? Yesus Allah. Bapak Allah. Roh Kudus Allah. Ada berapa Allah? Ada satu. Satu. Ini skincare. Gini loh. Ini skincare. Itu skincare, ya. Udah belajar dulu di sini ya. Belajar dulu hitung-hitung ya. Iya, diam. Nggak, udah. Kamu pintar. Udah, kamu Saya benar udah ya. nanya, Iya. Oh, yaudah. Kalau nanya silakan. Nanya apa? nanya ini. Saya dulu pernah bimbang dulu.
Tapi saya Pernah bimbang, emang sekarang baca pun ayat kamu masih ini. bimbang kok. Jawab pertanyaan saya aja Enggak, bimbang. enggak. Apa? Ayat ini Ayat apa? dalam surat Al-Fat 48 ayat 29. Di situ Surat saya apa? bacakan ya. Al-Fat ayat Quran surat Al-Fat 48 ayat 29. Apa di situ permasalahannya? Di situ saya baca dulu ya. Kesimpulannya itu Muhammad adalah utusan dan orang-orang yang bersama dia Hmm, bersikap keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang hmm, sama mereka. hmm. Terus? Ditulis itu kan kalau bahwa sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu harmonis. Setuju bukan ini? Harmonis kepada sesama. Kalau kepada orang kafir kami keras. Karena kami tidak mau Iya, mencampur hak dan batil. Seperti gini nih. oke. Selamat Natal. Enggak, kami bukan orang seperti itu. Karena kami harus meletakkan ramah dan marah pada tempatnya. Kami harus bersikap keras kepada orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir itu dalam Al-Quran dikatakan walan taradu ankal yahudu walan nasara. Mereka tidak akan pernah ridho. Buktinya kalian yang minoritas aja, penghujat paling banyak tuh kalangan Kristen loh. Kaum kafir loh. Jadi kami memang bersikap keras, bukan bersikap keras dalam artian kami harus ganggu-ganggu kalian, tidak. Karena kami ini mempertahankan akidah. Jadi kalau kalian datang indomisasi kami tidak bisa terima. Kami harus marah dan harus melawan kalian kalau kalian merusak akidah kami. Seperti itu. Apa yang mau kamu tanyakan di sini? Yang saya pengen tanyakan di situ dalam surat itu menjelaskan bahwa sahabat-sahabat Nabi eh, pada zaman Nabi Muhammad itu berkasih sayang, dia harmonis. Tapi kenyataannya setelah Berkasih Muhammad sayang, tidak berkasih sayang. Setelah Nabi ya Muhammad apa? harmonis. Setelah Muhammad Nabi sudah tidak ada, Hmm. terjadi perpecahan perang Mana antara datanya? Datanya mana? Datanya mana? Antara siapa dengan siapa? Coba datanya mana? perang lidah. Tunjukkan nama orangnya yang saling baku Lalu hantam, yang saling membenci. Tunjukkan. perang antara Aisyah Nama dengan orangnya, apakah Aisyah saling baku hantam dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Justru Sayyidina Aisyah itu dipulangkan oleh Ali bin Abi Thalib dengan penuh kasih sayang kembali ke tempatnya. tapi kan Tunjukkan kelompoknya nama juga orangnya. ini Ayatnya di situ saling serang. dikatakan para sahabat berkasih sayang. Tunjukkan, jangan kau fitnah. Saya tahu tentang perang Jamal, perang Siffin, saya tahu semua. Kau nggak usah ceritakan. Iya, Saya itu di situ minta, surat Al-Fat ayat ya 29. iya yang saya tanya sahabat saling baku hantam, yang saling bunuh siapa? Karena di antara sahabat juga dikatakan ada yang kalangan kaum munafik siapa? Yang kau maksud? Itu perang ridha, perang ini Yang saya antara Abu tanya itu Bakar. nama sahabatnya. Coba tunjukkan kepada saya apa peristiwa yang terjadi antara Abu Bakar dengan Umar yang menunjukkan saling membenci, saling membukul, saling baku hantam. Antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali terjadi perang Jamal. Tunjukkan Intinya kan posisi ketika kelompok mereka. dari Aduh, ini sahabat ini dengan Kristen nih kelompok kalau sahabat ini saya itu tanya kan perang. sahabat-sahabat Rasul. Hei, yang disebut dengan sahabat adalah mereka yang hidup dengan sejaman Rasulullah, tapi kalau mereka tidak mengikuti Al-Quran, mereka disebut dengan kaum munafik. Nggak usah kau ajarkan saya tentang perang-perang itu. Yang saya tanya adalah, di antara sahabat Rasulullah yang taat, yang bahkan dijanjikan surga oleh Rasulullah, siapa di antara mereka yang baku hantam? Seperti muridnya Yesus antara Paulus dengan Matius, yang Berarti mengatakan si Petrus dengan si Paulus, yang mengatakan bahwa si Petrus orang munafik. Tunjukkan satu sahabat yang mengatakan sahabat lain munafik. oke, berarti kelompok kalau misalnya kelompok Aisyah berperang Aduh, melawan karesteng, juga ya karesteng. Di situ adalah harus tokohnya ya kalau kelompok orang yang mengikuti Sayyidah Aisyah belum tentu pelakunya ya. sahabat, bisa jadi mereka kaum munafik. Oh iya, di antara orang yang berpihak kepada Sayyidah Aisyah dan orang yang berpihak kepada Sayyidina Ali, belum tentu semua adalah orang yang sahabat mengikuti Rasulullah. Bisa jadi di antara mereka adalah orang yang munafik. Makanya Rasulullah Oke, berkata, berarti di antara sahabat ada orang munafik. Maka saya minta sama kau, di antara sahabat Rasulullah yang Rasulullah katakan, sahabat-sahabatnya yang dijamin bahkan surga, siapa di antara mereka yang saling baku hantam seperti muridnya Yesus? Antara kelompoknya. Paulus dengan siapa? Berarti ketika kelompok Aisyah itu berperang ada selisih gitu itu tanpa persetujuan Aisyah. Saya pengen nanya itu. Kalau Ya statement Anda tunjukkan kronologisnya. Apa yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah kepada Ali bin Abi Thalib? Apa yang beliau lakukan? enggak apa sih?
Kristen, di situ Memang dikatakan para kesimpulannya sahabat aja. berkasih sayang. Ketika ada perang, kau tunjukkan kepada kami antara Aisyah dengan Ali itu saling baku hantam. Justru Ali memulangkan Sayyidah Aisyah pulang ke rumahnya. Kau jangan kibuli kami umat Islam. Kami belajar sejarah Islam. Sekarang kutanya sama kau. Tuhan kau Ya, katakan dia datang tidak menjadi raja damai, dia tidak datang membawa damai, dia memisahkan, dia menjadi orang yang membawa pedang. Kutanya sama kau, ya. ya. Apa kedamaian yang hadir di kalangan Kristen dan di Yerusalem sejak Tuhan kau datang? Tadi Mencret. tadi ayatnya tadi bilang Tidak ada. kesimpulannya itu apa? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Memang tidak ada sahabat yang saling membenci. Bahkan Ibnu Mas'ud dengan Abu Bakar yang berbeda pendapat tentang Zaid bin Sabit saja saling memuji kemudian. Ini yang dimaksud dengan sahabat itu saling berkasih sayang. Kalau kau Kemudian bilang orang yang mengaku pengikut Zaid, aduh diam dulu Kristen, agama kau berantakan. Ku bongkar aib agamamu bentar lagi, sabar kau ya. Di dalam perang Islam, orang yang mengaku mengikut Sayyidah Aisyah belum tentu dikatakan kaum muslimin. Bisa jadi itu di dalamnya ada kaum munafik. Sahabat adalah mereka yang hidup zaman Rasulullah, tapi mereka mengikuti Rasulullah. Siapa di antara Ali? Apakah Ali dengan Sayyidah Aisyah baku hantam? Tidak. Bahkan ada win-win solution. Ketika bahkan Muawiyah dengan kau pikir saya tidak belajar. Nah, kau tengok agama kau. Sejak Tuhan kau hadir ke dunia, kedamaian di mana dibuat Tuhan kau? Ketika Tuhan kau hadir di Yerusalem sampai detik ini, Yerusalem berantakan. Ketika Tuhan kau hadir, baru saja Katolik hadir, bersatu Katolik, Inkuisisi 500 tahun. Terjadi perpecahan Katolik dengan Ortodok, terjadi perpecahan Katolik dengan Protestan. Ini baru agama, ini baru ajaran nih. Ajaran yang membawa kerusakan. Kenapa? Ketika Tuhanmu hadir ke Yerusalem, sampai detik ini kampung halaman Tuhanmu berantakan. Nah, ketika Allah katakan sahabat Nabi berkasih sayang, sejak kapan kau tunjukkan sahabat Rasulullah yang dijanjikan surga oleh Allah, yang saling baku hantam, saling benci? Coba kau tunjukkan nama. Nggak mampu. Jadi kau itu kan pengikutnya Sayyidah Aisyah, pengikut Sayyidina Ali. Sejak kapan kami mengatakan itu bahwa kan orang yang mengikuti, bahkan yang mengikuti Nabi Muhammad, diam dulu. Kau nggak ada data dari tadi tentang Tuhan kau aja kau nggak ngerti jelasin. Berpolemik kau tentang hal yang nggak kau ketahui. Agama kau aja nggak beres. Nah, ketika kita bicara tentang sahabat Rasulullah, bukan berarti orang yang hanya hidup sejaman dengan Rasulullah, karena zaman Rasulullah itu juga hidup orang munafik dan orang kafir. Yang disebut dengan sahabat adalah mereka yang mengikuti Rasulullah. Mereka yang mengikuti Rasulullah dan mereka bahkan yang dijanjikan surga oleh Rasulullah. Maka kau tunjukkan satu nama saja sahabat yang saling baku hantam, saling benci. Bahkan di antara Hisham dan Umar saja, mereka akhirnya rujuk karena berbeda dialek, karena Rasulullah ada pada waktu itu meluruskan. Kau tunjukkan sama aku, di posisi mana daerah di mana Kristen itu menjadi kantong banyaknya, di mana damai di Kristen. Tuhanmu hadir ke dunia, mati. Dan dia mengatakan, aku tidak datang membawa damai. Kampung halaman Tuhanmu itu pernah damai 372 tahun, justru dipimpin oleh Umar Ibn Khattab, sahabat Nabi saya. Ketika anak-anak Theos mulai mengambil makam Tuhan, hancur berantakan itu Yerusalem sampai detik ini. Di Eropa, ketika agama kau menjadi mayoritas, Dark Age, tidak pernah ada kekelaman dalam Islam. Kekelaman itu ketika Kristen menjadi mayoritas. Kau tengok di Jerman Perang Dunia Kedua, 6 juta Yahudi dibunuh oleh orang Kristen karena yang disebut peristiwanya Holocaust. Perburuan penyihir 200 tahun, Inkuisisi 500 tahun. Kau nggak bisa membandingkan. Al-Quran mengatakan sahabat Rasulullah. Sejak kapan kalau orang yang munafik dikatakan sahabat? Kau pikir semua yang hidup sejaman dengan Rasulullah itu sahabat? Di kalangan Rasulullah itu ada orang munafik. Jadi kalau ada orang yang membenci, dia munafik. Tapi sahabat adalah mereka yang berkasih sayang. Itu sahabat. Jangan kau bilang orang munafik sahabat. Rasulullah pun mengatakan di antara sahabat itu ada yang munafik. Nah, kami bukan orang bodoh. Sementara agama kau, Tuhan kau hadir ke dunia, mengaku raja damai. Bahkan dia mengatakan, aku datang tidak membawa damai, tapi membawa pedang. Andaikan Yesus ini adalah nabi, nubuatan yang terpenuhi adalah perkataan ini. Bahwa memang sejak Tuhanmu hadir ke dunia, hancur berantakan dunia. Di mana kantong ini Kristen? salah, Di ini situ salah. berantakan. Yesus membawa Apa? damai dalam artian dia tidak melawan perang dengan perang. Pada saat itu Israel kan dijajah oleh bangsa Oh, Romawi. berarti Ada Tuhan murid-muridnya kau bertanya, mengajarkan, "Gimana, Tuhan?" sebentar. Nggak usah banyak cerita. Berarti Tuhan kau, Ya. kalau kau diperangi, boleh nggak melawan orang yang memerangi kau menurut Tuhan kau? Tidak.
Inilah Kristen, teman-teman. Mereka kalau kita dijajah sama Zionis, jangan berharap mereka membantu kita. Mereka akan tepuk tangan dan berdiam diri. Ini ku bilang, makanya Pak Presiden Prabowo, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Jangan berharap kepada Kristen untuk memerdekakan negara kita. Karena kalau kita dijajah, dia akan berdoa di gerejanya dan kita akan melindungi dia. Ini Kristen. Nah, Karena mereka nggak boleh melawan ini penjajah. salah nih, Karena poinnya ini nih. agama pro penjajah. Ini salah. Kenapa? Loh, kutanya sama kau lagi. Kalau Nah, kita dijajah ketika Indonesia, ada perang, boleh nggak kita kau ikut bisa melawan? diplomasi. Kita bisa Yang dulu. kutanya itu, Iya, ketika dalam kita dijajah, peperangan kau itu mau kita bisa diplomasi. diplomasi dulu. Oh, kau mau diplomasi dengan orang yang bawa senjata ke negara kita. Kalau kau pikir bisa diplomasi, nggak mungkin berdarah-darah pahlawan nasional kita, bodoh. Ini Kristen nih ya. Orang Kristen teman-teman, kalau kita dijajah, jangan berharap mereka akan bersama kita bawa senjata. Dia akan diplomasi. Belum kau diplomasi ketepak, kepala kau kena pistol. Kau mau diplomasi sama orang bawa tank. Kau mau bawa diplomasi dengan Rusia tuh. Kau ditembak. Kau mau diplomasi pakai bendera putih. Hei, kasih duburku aja ya, jangan tembak ya. Diplomasi kau mau kayak gitu. Mungkin mau mereka. Hei, tolong demi negaraku, ku kasih duburku buat kalian, aku diplomasi ya. Mungkin diterima kau. Apa yang mau kau kasih kepada orang Rusia kalau udah mau menembak kau dengan misil? Jangan kau bersikap bodoh di sini. Intinya kau Kristen, kalau kita dijajah Indonesia, kau tidak akan membersamai kami untuk melawan penjajah. Kau hanya akan, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tolong kami Tuhan baik. Kenapa? Kalian manja. Dosa kau aja ditebus Tuhan. Apalagi kalau kita dijajah. Kau akan, Tuhan baik, Tuhan baik. Udah mati kami semua. Tuhan baik, Tuhan baik. Habis itu kau jadi budaknya POC. Inilah Kristen nih. Ini dia Saya nih. ingin Jadi lurus budak ini. kau. Diplomasi kau bilang. Kalau bisa diplomasi itu, takkanlah Ukraina dan Rusia tuh nggak berperang, hantu belau. Kau pula mau diplomasi. Kau pula mau Kenapa diplomasi. Kecuali kau kasih dubur sama mereka. Bang jangan lawan, jangan perangi negara saya ya. Ini ada dubur bang. Pakai gantian ya. Mungkin gini kata mereka. Oke lah, tak apa-apa. Saya tak mau lawan ya. Asal kau kasih duburmu sama kami. Diplomasi kau. Dia pikir kalau bisa diplomasi, Bang. Kalau bisa diplomasi. Aduh. Ya, Aduh, ya Ukraina dan Allah. Rusia itu bukan negara Islam, Bang. Negara Kristen itu, Bang. Mana diplomasinya, Bang? Aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Dia diplomasi nanti Bang Filipus, tenang aja. Kalau kita diserang sama Rusia, dia diplomasi nanti. Kata dia. Tenang, jangan jajah kami. Ayo kita main diplomasi-diplomasian, kata dia. Hei, jangan jajah kami. Tolong, jangan ya jajah kami ya. Tolong aku kasih engkau, tampar aku kasih kau sebelahnya. Ya, sodo adek, nanti adek kasih sebelah. Diplomasi kau bilang. Kau janganlah kau belagak bodoh di sini, Dek. Dek ini orang Islam nih, orang Minang nih. Orang Minang nih. Orang Minang nih. Ribuan pahlawan nasional kita, Bang. Semua berjuang dengan darah dan air mata, nyawa terbang, Bang. Bukan dengan diplomasi. Kalau bisa diplomasi, Bang, Belanda nggak sampai 10 hari di sini, Bang. Kalau bisa diplomasi. Aku. Dia pula mengajarkan diplomasi. Hei hantu belau, Ukraina tuh Rusia tuh kejapa? Ya diplomasi. Kristen. Tapi Ukraina dan Rusia itu negara Islam gitu. Kalau memang kalian itu Kristen, hobinya diplomasi, nggak akanlah misil itu dimiliki oleh mayoritas negara Kristen. Kau pikir yang punya misil itu negara mana? Hei hantu, Amerika, Inggris, Rusia, semua tuh negara-negara Kristen itu punya misil. Kau pikir misilnya berapa? 2 biji? Aku tengok kan kau misilnya Kristen ya, misilnya negara Kristen nih. Nih ya. Kenapa moderator? Ketawa aja. Ya, diplomasi. Kalau betul kau ngikutin Yesus diplomasi, ngapain negara Kristen tuh nih? Kusebutkan sama kau, diam kau diplomasi, ya. Amerika Serikat memiliki misil balistik antar benua ICBM, misil jelajah dan arsenal strategis. Perancis memiliki misil balistik. Inggris, Italia, Spanyol, Polandia, Brazil, Ukraina, Yunani. Hantu. Diplomasi yuk.
Dia mungkin pakai nuklir, dia mungkin diplomasi, mungkin sini deh, abang ada. Terus sebelah tas bawah. Aduh, inilah orang ini ya. Enggak, kenapa orang ini patut terhina di depan kita, teman-teman? Dia ini adalah orang yang tidak tahu tapi sok tahu, memaksa diri menjelaskan ketidaktahuannya, maka berujung kehinaan. Tapi dia tidak mengerti kalau dia sedang menghinakan dirinya sekarang karena dia merasa punya ilmu. Kita sudah kasih dia baik-baik kesempatan. Bertanya saja ya, Dek. Jangan sok tahu. Jangan sok tahu dan jangan menyampaikan sesuatu dari ketidaktahuanmu. Kenapa? Islam itu ajarannya. Iya, diamlah dulu. Ya kau ngomong buat apa? Kau kan mau diplomasi. Udahlah diplomasi. Udah diplomasi aja. Udah diplomasi aja, Dek. Diizinkan di sini diplomasi. Ayo. Udah turunkan aja dia inilah daripada sibuk kita. Iya. Dengan aku aja kau melawan. Kau pula nak diplomasi sama penjajah. Hantu ku ludahi kau nanti. Untung aku dilarang Nandar meludahi sekarang nih.